Pusing, pusing. Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad, kakeknya engkau atau kakeknya saya? Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Rungkatnya nasab Ba'awi saat ini tak lepas dari peran Bahar Smith dan kabaib lain yang songong. Andai saja orang-orang Ba'awi mayoritas atau semuanya bersifat rendah hati seperti Profesor Quraisy Shihab, tentunya tidak akan ada orang seperti Kiai Imad yang meneliti nasabnya apakah sahih atau batal. Pada hakikatnya Bahar Smith juga punya jasa atas umat Islam yang sekarang tercerahkan pemikirannya. Apakah kita perlu berterima kasih kepada Bahar Smith? 8 ciri-ciri keturunan palsu Nabi menurut kitab Rosail fi Ilmil Ansab. 1. Senang harta, mengumpulkan kekayaan dan flexing. 2. Sifatnya kasar, tabiatnya rendah, tetapi mereka pura-pura berperilaku baik. 3. Ketika kau melihatnya, mereka selalu menyembunyikan keburukan pada dirinya. 4. Menafikan nasab-nasab lain yang sahih. 5. Suka mensohihkan nasab yang sebenarnya palsu. 6. Saling memperkuat antara sesama kelompoknya. 7. Senang popularitas dengan memakai gelar-gelar. 8. Suka membikin paspor atau identitas nasab. Loh kok hampir semuanya relate ya? Ya Allah, ngono ki wong Jawa-Jawa dadi mukhibin ya uteke goblok ora. Kaya Habib saya ngono ki kan mung modal tenggorokan nonton to. Ngalap barokah. Barokah apa nek Habib ini barokah? Dolim berarti. Selama ini nek Habib ini barokah itu dolim. Mergo apa? Negaranya sendiri sedang perang. Lah kok dene ngasak ngamen yang negeri orang. Nice. Habib Rizik guru NU. Perkenalkan, kami para habaib Ba'awi dari Yaman. Di Indonesia, kami bisa hidup mulia, dihormati dan kaya raya. Kalian para pribumi mana bisa seperti kami? Status kalian jadi mukibin selamanya akan terus jadi mukibin, tidak bakal naik jadi habaib. Tapi kami kasih deh amalan supaya kalian jadi kaya raya. Yang mengamalkan ini setiap hari maka akan aman dari kefakiran dan Just tell me why. Tell me why. Jadi begini, kalau orang mengaku dia keturunan Balawi atau tidak langsung diuji genetik, ya itu verifikasinya. Verifikasinya kan itu. Apakah misalnya 3 orang itu ketemu kakek bersama enggak dalam 1100 tahun yang lalu? Tidak. Nah, padahal mereka Balawi dari 3 orang itu harusnya kan kakek bersama 1100 tahun yang lalu. 2 orangnya itu as-segaf, Mas. Mereka seharusnya memiliki leluhur bersama sesuai dengan catatan mereka di Tarim, Hadramaut. Mereka berdiaspora, seharusnya ketemu tapi ternyata meleset jauh di Waifel. Nah, makanya itu makanya. Jadi tes DNA itu untuk validasi pengakuan, baik pengakuan sendiri-sendiri self claim atau pengakuan yang diverifikasi nakib. Perbandingan fans K-pop sama fans kabaib alias mukibin, lebih bahaya mana jika dikritik? Fans K-pop mayoritas masih berusia remaja Gen Z. Mereka akan menyerang siapa saja yang berani nyenggol idolanya dan komunitasnya secara militan, tapi umumnya hanya via medsos. Dan kalau usia mereka sudah dewasa atau sudah berkeluarga, rata-rata akan surut dengan sendirinya karena amunisinya sudah tercurahkan untuk beban hidup masing-masing. Sedangkan mukibin banyak kesamaannya dengan fans K-pop, sama-sama militan. Bedanya mereka tambah tua semakin fanatik dan ruwet, semakin banyak yang gak logis. Sebenarnya mereka itu banyak yang cerdas, tapi kalau urusan membela idolanya kebanyakan tidak memakai otak, entah ditaruh di mana. Lawong gak paham apa itu tesis, seperti si Arya dan Dul Wafi. Bahar Smith ketika dulu jadi terdakwa dugaan penganiayaan anak, dalam pembacaan pledoi, dia juga memakai pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik, maka pukullah orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dengan pukulan yang keras agar menjadi pelajaran. Kedua, viralkan kepada masyarakat. Yang ketiga, maka hendaklah orang yang mengaku itu dipenjarakan dengan penjara yang lama sehingga nampak pertobatannya. Nah,
Sekarang pengakuan Ba'alwi mereka keturunan Nabi terindikasi sangat kuat bahwa semua itu palsu. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah harus kita pukul dan dipenjarakan? Jangan, kita bukan bangsa yang anarkis. Kita sadarkan saja mereka untuk selanjutnya kita suruh pulang ke negeri leluhurnya, yaitu ke Yaman. Ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu, itu dosanya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Makanya jenengan sebagai umat Nabi, kalau diomongin orang, ngapa ngurus-ngurusin nasab orang? Jawab, Pak, kami umat Nabi, maka kami wajib mempertanyakan kalau ada yang ngaku cucu Nabi. Karena haram hukum asalnya, kalau nggak punya bukti. Kalau kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, begini, ulama besar kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah niscaya bagi setiap orang itu cemburu dengan nasab mulia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dhabatuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Hendaklah dia meneliti kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti sampai tidak ada seorang pun lagi yang berani ngaku cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan. Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan, dan yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Beginilah kualitas Ketua Ba'alwi, Pak Topik Segaf. Masak polemik nasab disamakan dengan sholat dan puasa. Kalau sholat dan puasa itu memang sudah jelas hukumnya, sudah termaktub dalam Al-Quran, ya gak mungkin diperdebatkan. Anak ibtidaiyah pun juga tahu. Sedangkan kalau polemik nasab ini berkaitan erat dengan sejarah dan manuskrip catatan manusia, bisa benar bisa palsu. Nasab Ba'alwi ini sekarang sudah ketahuan gak jelas, harus dikuliti kebenarannya, bahkan wajib diingkari selama klan Ba'alwi tidak bisa membuktikan secara konkret, baik dari kitab nasab dan manuskrip maupun DNA. Pak Topik ini logikanya kacau, terindikasi gak pernah belajar usul fikih bab kias. Herannya para mukibin manggut-manggut saja. Mbok ya, kalau ikut pengajian itu otaknya di bawah. Selalu deh, kalau urusan cinta itu memang membutakan. Kepada semua habaib Ba'alwi di Indonesia, sekarang ini nasab kalian diragukan atau bahkan dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin dan para pendukungnya bahwa kalian bukan keturunan Nabi. Nah, khususnya bagi yang alim-alim dan berakhlak dari marga kalian, ayolah keluarkan semua kemampuan kalian untuk mengkaji ulang secara teliti berdasarkan naskah kitab atau manuskrip yang orisinal dan jelas. Kata kuncinya mengkaji ulang, jangan anggap sudah jelas. Lalu apapun hasilnya keluarkanlah statement secara resmi dan terbuka kepada masyarakat supaya polemik nasab segera usai. Selama kalian yang katanya alim-alim itu diam saja, maka selama itu pula polemik ini akan terus terjadi dan semakin membesar. Kalau yang sering muncul di permukaan hanya orang-orang macam Dek Bahar, Let Rizik, Let Topik dan semodelnya sudah tidak bisa diharapkan dan justru malah memperkeruh suasana. هذا الكلام حمل من السخف. Polemik nasab Ba'alwi telah menjangkau segala penjuru dunia Islam. Terbaru Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti Mesir berstatement bahwa orang yang meragukan nasab Ba'alwi adalah orang-orang yang bodoh. Karena menurutnya nasab Ba'alwi telah disepakati ijma' ulama dunia. Sontak fatwa tersebut disambut meriah oleh Ba'alwi di Indonesia, tentunya beserta tim horenya. Gimana tidak senang? Seorang Syekh mufti dari Mesir pula. Lantas gimana tanggapan Kiai Imad? Dengan tegas beliau membalas secara langsung supaya Syekh Ali Jum'ah untuk melihat kitab-kitab nasab dari abad 4-9. Tidak ditemukan Ubaidillah itu anak dari Ahmad bin Isa dan seterusnya. Terindikasi bahwa sang mufti Mesir ketinggalan kereta. Intinya begini, والذي ذكرتموه يا شيخ في إثبات نسب بعلوي مرفوض شرعا وعلما. dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun, yaitu seorang yang memperbarui untuk mereka masalah interpretasi ajaran agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Barangkali orang itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang mendukung Kiai Imad silahkan like dan komen. Tapi dimohon tetap menggunakan bahasa yang beradab.